Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal 1 B reguler pagi dengan nomor absen 19. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Husnul Hatimah, MPD. Dan judul presentasi saya pada hari ini adalah Strategi Pengajaran Etika Islam di Sekolah Modern. Latar belakangnya adalah saat ini kita hidup di zaman modern, di mana hidup itu serba instan, serba cepat, tidak ada satupun yang yang terlewatkan. Dan juga di zaman modern sekarang terjadi banyak sekali penurunan moral, degradasi moral ya sebutannya, dan juga pendidikan itu selalu mengejar. Padahal etika Islami adalah fondasi utama dalam suksesnya sebuah pendidikan, sebagaimana yang tertera di Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25, dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diutusnya beliau bukan hanya untuk mendidik umat, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian urgensi ya di sekolah modern. Di era globalisasi saat ini, sekolah modern menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan ya. Sekularisasi dan degradasi moral. Artinya di zaman sekarang moral itu begitu menurun kualitasnya ya. Banyak orang-orang yang moralnya itu jelek di zaman sekarang. Kita akui, kita harus mengakui hal tersebut. Jadi untuk mengembalikan ya, melawan degradasi moral diperlukan pengajaran etika Islami ya, untuk membentuk generasi yang bermoral dan beretika. Hal ini dilakukan agar menghasilkan ya, menelurkan manusia yang tidak hanya cerdas, tidak hanya berakhlak mulia, tetapi juga kompeten ya, dalam bidang akademik, kompeten dalam pelajaran, dan paham terhadap sebuah pelajaran. Tujuannya adalah agar menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan pedagogis kontemporer, memastikan relevansi etika Islami dalam membangun karakter mahasiswa, karakter ya, siswa yang menyeluruh. Kemudian di pembahasan ini kita harus mengenal ada 4 hal ya, yang harus dilakukan untuk strategi pengajaran etika Islami. Pertama-tama kita harus membahasnya dari konsep dasar terlebih dahulu. Di konsep dasar ada yang namanya integrasi tauhid, di mana para siswa mulai dari SD atau MI diajari untuk mengenal Tuhan sesuai dengan matan kitab Zubat. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal-awal yang wajib terhadap manusia adalah mengenal Allah, itu di dalam bait syair matan Zubat. Artinya begitu pentingnya integrasi tauhid untuk ditanamkan di hati para siswa, di hati para pelajar, apalagi anak-anak. Kemudian juga diajarkannya maqasidus syariah agar mereka mengerti terhadap motif Tuhan menyuruh mereka melakukan sesuatu. Syariah ini ada karena ada tujuan tertentu, bukan dalam tanda kutip ya mengatur manusia, tetapi untuk menuntun manusia, menuntun anak-anak agar menjadi orang yang baik dan bermanfaat ke masyarakat. Kemudian mengajarkan akhlakul karimah, akhlak, karena di dalam sebuah kutipan ya,
disebutkan bahwa al-adabu fauqal ilmi, ya, yang kalau diterjemahkan adab itu berada di atas ilmu. Meskipun Anda cerdas, kalau Anda tidak berakhlak, ya tidak ada gunanya. Kemudian model pendidikan terpadu, yaitu menggabungkan tiga hal di atas menjadi satu kesatuan dalam satu pertemuan langsung, ya, diintegrasikan semua hal tersebut di dalam satu pelajaran, di dalam satu pertemuan misalkan, agar di satu pertemuan saja ada progres terhadap tiga hal tersebut. Lalu metode pengajarannya adalah pertama integratif, berbasis proyek dan teknologi pendukung. Ya, kita hidup di zaman teknologi, jadi kita tidak harus tergantung, ya, dengan teknologi tertentu, dengan metode zaman batu. Kita bisa, ya, melakukan pengajaran dengan metode modern, meskipun itu guru agama, ya, mereka bisa mengajarinya misalkan menggunakan proyektor untuk mengajari anak-anak. Untuk mengajari anak-anak, mereka bisa menggunakan proyektor untuk mengajari misalkan huruf-huruf hijaiyah dengan metode, dengan flashcard yang ada di situs-situs online. Banyak kan kita menggunakan AI untuk flashcard misalkan, atau misal dengan kuis-kuis, ya. Lalu dalam manfaat strategi ini diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang baik, ya, dan juga resilient terhadap fitnah modern, menjadi siswa yang tahan banting, ya, dan tidak terpengaruh terhadap degradasi moral yang terjadi di zaman modern ini. Akan tetapi meskipun strategi ini terdengar sangat indah, terdengar sangat sempurna, tentu saja pasti ada tantangannya yang akan menanti, ya. Tantangannya itu adalah pertama, resistensi siswa urban, lalu kurangnya pelatihan guru. Nah, di zaman sekarang sangat sulit mencari guru yang kompeten dan bertanggung jawab. Bahkan tidak sedikit, ya, guru yang disibukkan dengan urusan administrasi lalu meninggalkan, ya, terhadap fokus mengajar. Ini sangat disayangkan. Padahal tugas guru itu adalah mengajar, bukan mengisi administrasi titik bengek lainnya secara habis-habisan, ya, dengan berbagai macam hal yang harusnya bisa diserahkan kepada misalkan TU, ya, yang TU yang fokus untuk menjadi tata usaha, bukan TU rangkap mengajar, ya. Itu juga tidak tepat. Kemudian kita akan memasuki penutup dari presentasi ini. Kesimpulannya adalah strategi pengajaran etika Islami di sekolah modern itu efektif, ya, melalui pendekatan integratif, memastikan akhlak mulia sebagai outcome pendidikan kontemporer. Lalu relevansi praktisnya adalah implementasi harian. Artinya relevansinya itu, artinya ini diharapkan, ya, mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan evaluasi. Kemudian rekomendasi agar strategi ini bisa berjalan dengan baik, ya, tentunya adalah mengadakan pelatihan guru dan juga kolaborasi dengan lembaga Islam. Dan penutup, ya, dari segala presentasi ini adalah barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.